Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dengan NPM 205103023. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang pengalihan utang dalam ekonomi Islam oleh Fahisa tahun 2016 guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Diah Mukminatul Hasimi. Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan suatu hubungan yang terjalin sangat erat. Kebangkitan ekonomi yang berbasis ajaran Islam, dengan diawalinya pengkajian literatur tentang ekonomi, baik dalam Al-Quran, hadis, dan dalam sejarah Islam, sehingga menghasilkan beberapa pemikiran tentang ekonomi Islam. Beberapa produk pemikiran tentang ekonomi Islam kemudian diwujudkan dalam dunia perbankan. Disebut salah satunya adalah konsep pengalihan utang yang disebut sebagai hiwalah. Materi tentang hiwalah inilah yang akan saya bahas. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intikai dan al-tahwil, yang artinya memindahkan atau mengoperkan. Al-hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dewan Syariah Nasional juga menetapkan fatwa tentang pengalihan utang. Ketentuan umum dalam fatwa ini bahwa yang dimaksud dengan pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Transaksi pembiayaan atau take over pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah diatur dalam Fatwa Nomor 31 DSN MUI Nomor 6 Tahun 2002 tentang pengalihan utang. Dalam fatwa ini disebutkan ada 4 alternatif akad yang dapat digunakan, antara lain yang pertama ada akord dan murabahah, yang kedua ada sirkah al-milik dan murabahah, yang ketiga ada akord dan ijaroh, dan yang keempat ada akord dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Dasar penerapan dari al-hiwalah itu sendiri adalah dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya yaitu tentang rukun hiwalah. Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan qabul antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Berbeda dengan menurut Syafi'iyah, bahwa rukun hiwalah itu ada 4. Yang pertama adalah muhil atau orang yang menghiwalahkan, yang kedua mutal atau yang dihiwalahkan, yang ketiga muhal alaih atau orang yang menerima hiwalah, dan yang keempat sigat hiwalah, yaitu ijab dari muhil. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hiwalah. Syarat-syarat hiwalah yang pertama adalah yang memindahkan utang, yang kedua yang menerima hiwalah adalah orang yang berakal, yang ketiga yang dihiwalahkan juga harus orang berakal, dan yang keempat keriduan pihak yang bersangkutan dalam hiwalah, yakni hiwalah itu baru terlaksana apabila ketiganya sepakat menerima dan melaksanakannya. Selanjutnya macam-macam hiwalah. Macam-macam hiwalah menurut mazhab Hanafi dikelompokkan menjadi 2, yaitu mutalaqqah atau umum dan muqayyadah atau terikat. Hiwalah mutalaqqah yaitu hiwalah yang terjadi apabila seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung muhal alaih, sedangkan ia tidak mengaitkan dengan hutang piutang mereka. Sementara muhal alaih menerima hiwalah. Ulama selain mazhab Hanafi tidak membolehkan hiwalah semacam ini. Sebagian ulama berpendapat pengalihan utang secara mutlak ini termasuk kafalah madah atau jaminan. Untuk itu harus didasarkan pada kerelaan 3 pihak, yaitu orang yang punya piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang. Kemudian hiwalah muqayyadah adalah jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muhal alaih dengan mengaitkan pada hutang muhal alaih padanya. Inilah hiwalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan hiwalah dari segi objek akad dapat dibagi menjadi 2, yaitu hiwalah al-haq dan hiwalah al-dain. Hiwalah al-haq adalah pemindahan hak atau piutang dari seseorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Hiwalah al-dain adalah lawan dari hiwalah al-haq, yaitu pengalihan hutang dari seseorang penghutang kepada penghutang lainnya. Kontrak hiwalah dalam perbankan biasanya ditetapkan pada hal-hal seperti factoring atau anjak piutang, post debt check, dan bill discounting.
Pada proses hiwala atau take over, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan take over terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, dan polis asuransi, sehingga barang yang dikreditkan menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali barang yang dikreditkan tersebut kepada bank syariah. Kemudian, bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31 DSN MUI Nomor 6 Tahun 2002 tentang pengalihan hutang.